Mari kita buka lagi Alkitab. 1 Yohanes pasal 2. Sebetulnya saya mau bikin sedikit makan-makan pada hari ini. Bagi semua yang datang hari Rebo. Tapi ternyata ada yang mendahului, ada yang mau bikin pesta makan hari ini. Jadi saya akan undurkan bagian saya ke tahun depan. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita membaca ayatnya yang ke-18. Yang saya senang dari mimbar ini adalah kalau kita mau minum, taruh gelas, taruh sini. Alkitab itu bukan di sini tempatnya, tapi di sini. Jadi pas nanti mau khotbah, taruh baru sini. Kalau dibaca gini juga enak. Gitu. Haleluya. Yang sangat menarik adalah ayat 15, 16, 17 itu baru bicara jangan cinta dunia. Lalu ayat berikutnya berbicara mengenai antikris. Antikris ini dibicarakan sampai ayat 27. Tetapi kita mau membaca sejak 2 ayat pertama lebih dahulu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dalam bahasa Inggris tidak disebut waktu yang terakhir, tapi jam yang terakhir. Ada hour. Coba lihat bahasa Inggrisnya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Bahasa Inggris, little children, it is the last time. Masih itu pakai time, masih waktu. Kalau di Alkitab saya, pakai hour. Sudah jam yang terakhir. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, akan datang sekarang telah antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekali lagi pakai kata jam yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 2 ayat ini memisahkan emas dari suasa. 2 ayat ini memisahkan anak Tuhan dari orang Kristen. Dan 2 ayat ini memisahkan tubuh Kristus dari merek gereja. 2 ayat ini memisahkan persatuan yang diatur oleh Roh Kudus dan persatuan yang diatur oleh manusia. Ya, kita melihat ayat ke-18.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kita sudah membaca ayatnya yang ke Fatsal 1 ayat 1, baca. Sama-sama, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula. Nah, itu kita, permulaannya kita udah belajar. Sampai sekarang kita belajar kepada jam yang terakhir. Saya ingat waktu tahun 71, Pendeta McKnight di Beji, dia kasih tahu jam berapa Yesus datang. Ya. Kita semua pendeta kaget. Saya kasih tahu jamnya, saya bisa tahu jamnya. Jam berapa Yesus datang? Ketika semua hamba Tuhan tunggu jawabannya, dia bilang 24 jam. Sebab kalau di sini jam 7, di Bali jam 8, di Singapura jam 8. Pakistan jam 9, di Hong Kong, Jepang tambah terus. Di Amerika, ya, di New Yorknya, sini jam 5, sana jam 5 subuh. Sekarang di New York jam 5 subuh. Ya. Jadi, either one, saudara mau pilih yang mana ketika Tuhan Yesus berkata, tidak bisakah engkau bertahan bersama dengan aku 1 jam? Dan tidak ada satu murid yang bisa tahan 1 jam. Tidak ada yang bisa yang bertahan 1 jam saja. Bersama dengan Yesus sembahyang di Getsemani. Tidak ada yang kuat. Ya, karena Yesus sembahyang sampai keluar keringat darah. Jadi bukan artinya memang si murid ini malas berdoa, tetapi ada bedanya antara doa yang diangkat pada jam-jam yang terakhir. Ya. Dengan pada awalnya. Nah, kita lihat sekarang. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan muncul. Seorang antikris. Ya. Silakan batuk, ya. Silakan daripada kamu kentut. Begitu ya. Silakan batuk. Ya, karena menahan batuk tuh mukanya lucu. Silakan batuk. Sudah selesai, stop. Jelek sekali mukanya. Antikristus adalah, kita bilang sesuatu dulu. Tapi sebetulnya dalam bahasa ini disebut seorang. Hanya satu antikris. Satu. Seorang. Seorang antikris dikatakan di sana akan datang. Ya, baru saya dikirimin berita dari Australia, seorang pendeta Jeff Hammond, dulu namanya Jeff Harvey, yang membuka sekolah Alkitab di Tentena. Dia jual rumahnya di Australia, dia beli tanah, dia bangun sekolah. Udah gitu diambil sama GPDI, dianya diusir pulang, tapi dia balik lagi, tetap bersahabat dengan kita. Dia bilang kalau hitungan kalender Yahudi, sekarang kita sudah sampai 1983. Tahun 1983, berarti lebih kurang 17 tahun lagi sampai kepada tahun 2000. Kalau saya belajar waktu di Beji, Bapak Mandai yang mengajar
kitab Roh Kudus dan Roh Kudus, pengurapan sebagainya, dia bilang Yesus disalib umur 33,5. Ya, tambah 2000 jadi 2033, kurang lebih 2035. Ancar-ancarnya begitu, Yesus datang. Nah, kalau kita lihat, saudara, banjir saja di Jakarta udah nggak biasa. Dulu banjirnya nggak merata, sekarang seluruh Jakarta, ya. Kalau saya jadi Jokowi, saya bikin Bahtrano. Ya, kalau bikin Bahtrano tidak ada apa-apa, semua naik di Bahtera itu tidak akan ada yang. Tapi ini hujan luar biasa. Aja lihat puncak. Ngomong doang, jangan bikin rumah di puncak, jangan bikin rumah di puncak. Ayo dibongkarin hutan, bikin perumahan. Nggak Cipanas juga bikin perumahan, terus Ciloto bikin. Itu yang runtuh itu, yang longsor itu di atasnya itu ada villa. Pakai bahasa Inggris, the villa, bangun, ditebangin pohon-pohon, ditembok aja. Air itu nggak ada yang nahan. Ya longsor itu akibat. Nah, tapi ini Tuhan kita tuh baiknya dia kasih tahu dulu. Ada orang yang anti Kristus namanya akan datang. Saya mau berani katakan begini, dia datang lebih dulu dari Yesus. Itu harus kita ngerti. Antikris datang lebih dulu dari Yesus. Saudara mau ketemu? Mau ketemu nggak sama antikris? Saya tanya kok diam. Mau nggak? Kan dikatakan ayat sebelumnya. Jangan mengasihi dunia. Dunia ini sedang lenyap. Dengan segala keinginannya. Tetapi selain antikris yang datang. Berikutnya dikatakan. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi dari satu antikristus. Banyak. Ya, macam-macam ya, banyak sekali yang disebut antikristus. Sama dulu dengan Yesus disebut anak Allah, maka semua yang percaya kepada Yesus, kita juga semua disebut anak-anak Allah. Haleluya. Nah, jadi antikris itu meniru polanya Tuhan Yesus, maka semua begundalnya antikris itu karakternya, saya tidak suka pakai istilah karakter, saya suka istilah yang lama, tabiat. Tabiatnya antikris ini pengikutnya itu mirip. Sebab namanya sama. Yang satu akan datang, tapi sebelum yang satu datang, yang ini banyak sekali anak buahnya. Banyak antikristus. Yesus sudah datang belum? Belum. Tapi anaknya, anak Yesus, anak-anak Allah, saudara dan saya, sudah ada. Amin. Ya, tentu saja pengikut Yesus jauh lebih banyak. Tapi antikris akan menguasai dunia. Ya. Dia ahli ekonomi, dia akan menguasai dunia. Sekarang dunia sudah kolap. Kalau saya perhatikan, benar ya firman Allah. Yang saya baca di buku tahun 60-an, kejadian sekarang. Gempa bumi di sana, sini. Benar. Ya, kita lihat longsor aja ngeri, kita lihat banjir aja ngeri. Orang Jakarta marah sama orang Bogor. Kenapa ngirim-ngirim air ke sini? Orang Bogor ngirim-ngirim apa? Kita aja kebanjiran. Bogor juga kebanjiran sekarang. Tempat tinggi bisa kebanjiran. Dulu pernah di antara apa? Yang turun begitu terus belok ada pom bensin itu ada pernah keluar air.
Sebab di situ dibikin rumah, perumahan. Itu namanya ladang tanah ditebangin, dibikin rumah. Ya siap-siap aja.